Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya adik-adik, kita ketemu kembali dalam ibadah hari Minggu PLK PT online bersama Kak Yunce, juga ada Kak Edwin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk sepanjang seminggu ini kita sudah melewati begitu banyak suka duka di hari demi hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita semua. Kita mau angkat pujian, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Adik-adik, mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kembali kami, anak-anak-Mu akan menikmati akan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kami roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Dan Kau boleh pakai hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahan, supaya hamba-Mu bisa berkata-kata menurut kehendak-Mu saja ya Allah. Inilah doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak persilakan untuk adik-adik membuka Alkitabnya. Kita buka dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan ke-16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kakak persilakan untuk adik-adik untuk membacanya masing-masing. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Adik-adik udah tahu siapa itu Hakim-Hakim? Atau siapakah itu penulis kitab Hakim-Hakim? Nah, penulis kitab Hakim-Hakim tidak disebutkan secara spesifik siapa penulisnya, dan kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah, kitab Hakim-Hakim ini terdiri dari 21 pasal, yang mungkin bisa adik-adik nanti bisa lihat ayat 1 sampai dengan 21. Kitab ini menceritakan bagaimana keadaan umat yang hidup dengan menuruti kemauannya sendiri, dan melihat keadaan umat yang melupakan Tuhan. Itu adalah ciri dari kitab Hakim-Hakim. Bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tidak pernah bersyukur
akan kebaikan Tuhan, bagaimana bangsa Israel boleh keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, hakim-hakim ini menceritakan bagaimana dulunya bangsa Israel menyembah kepada Allah sejak zaman Nabi Yosua atau zaman Nabi Musa. Mungkin adik-adik sudah mendengarkan dari minggu-minggu sebelumnya ya, bagaimana Nabi Musa dan Nabi Yosua menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di situ bangsa Israel ditekankan bagaimana dia harus hidup menuruti perintah Allah. Tetapi nyatanya ketika Nabi Yosua meninggal, bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Bangsa Israel melakukan hal-hal yang sangat jahat. Ada suatu angkatan-angkatan lain. Setelah Nabi Yosua meninggal, angkatan-angkatan lain inilah yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup di tanah Kanaan. Bangsa inilah yang mempengaruhi bangsa Israel untuk tidak menyembah Allah dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami keterpurukan. Bangsa Israel diserahkan sama Tuhan untuk dihabiskan oleh musuh-musuhnya di sekitarnya. Bangsa Israel mengalami kesedihan. Bangsa Israel mengalami kekelaman. Dan bangsa Israel juga meminta kepada Tuhan untuk membebaskan mereka daripada musuh. Apakah Tuhan mendengar? Iya. Tuhan mendengar akan jeritan bangsa Israel. Dan bangsa Israel terus berdoa meminta kepada Tuhan kapan dia bisa terlepas daripada belenggu musuh-musuh atau perampok-perampok yang ada di tanah Kanaan. Akhirnya Tuhan menjawab melalui apa? Melalui hakim. Hakim yang Tuhan sediakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Hakim ini adalah hakim yang bisa membuat bangsa Israel pulih kepada Tuhan. Dan akhirnya Allah menentukan hakim yang memang baik untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik nanti bisa lihat bagaimana siapakah hakim yang pertama yang ditentukan oleh Tuhan pada saat menjadi hakim buat bangsa Israel kembali menjadi pulih, yaitu adalah hakim Otniel. Hakim Otniel adalah hakim yang pertama yang Tuhan tunjuk untuk membebaskan bangsa Israel daripada musuh. Nah, akhirnya Israel mengalami pemulihan yang luar biasa ketika Allah menentukan hakim yang ditunjuk oleh Allah untuk mengubah perilaku bangsa Israel yang tadinya tidak taat menjadi taat kepada Allah. Nah, hakim mungkin adik-adik udah tahu ya, tugas dan tanggung jawab hakim itu adalah untuk mengambil tindakan yang memang mana yang baik dan yang tidak baik. Dia menghukum orang yang baik dan yang tidak baik. Ya, mungkin adik-adik udah tahu ya, hakim yang pada saat itu diambil adalah hakim yang persyaratannya sangat susah sekali untuk diangkat. Dan memang benar-benar adalah hakim yang taat kepada Tuhan, yang memang tahu tentang kebenaran, tahu tentang ahli Taurat, dan yang pastinya adalah orang yang berkenan kepada Allah. Itu hakim yang diinginkan Tuhan untuk bangsa Israel bisa lepas daripada penjajahan pada saat itu. Nah, akhirnya bangsa Israel mengalami pemulihan yang sangat luar biasa adik-adik. Bagaimana Allah telah mendengar jeritan bangsa Israel. Dan bagaimana bangsa Israel dipulihkan. Dan akhirnya bangsa Israel mengalami kejadian yang luar biasa. Mereka bersukacita kembali. Nah, pada perikop ini, kita diminta oleh Tuhan
bagaimana kita untuk pertama mensyukuri kita sebagai umat Tuhan. Ya, kita harus menjaga bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita harus meyakini bahwa kita adalah umat pilihan. Nah, bagaimana kita harus menjaga kita sebagai umat pilihan? Menjadi umat pilihan itu memang ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita harus menjaga supaya kita tidak lepas daripada umat pilihan Tuhan. Ya, umat pilihan Tuhan itu adalah umat yang memang Tuhan tentukan sejak kita lahir, dipilih oleh Allah. Dan kita harus menjaga melalui apa? Kita menjaga supaya kita tetap menjadi milik Tuhan adalah yang pertama, kita harus mempunyai waktu yang baik dengan Tuhan. Waktu apa? Waktu membaca Alkitab. Dan yang kedua, waktu kita berdoa. Hubungan, ketika kita mempunyai hubungan itu, kita bisa menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada Tuhan, menjauhi semua larangan-larangan yang Tuhan inginkan. Kita tidak lagi bergumul dengan dosa, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita harus menjaga hubungan itu. Kalau adik-adik tidak melakukan hal itu, jelas, nyata, bahwa kita pasti akan tergoda. Kita pasti akan melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. 3 hal itu harus kita lakukan dan kita harus punya komitmen dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjaga itu. Jangan sampai kita sampai kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang siap melakukan apapun ketika dia sedang jatuh. Bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Kita harus melakukan hal yang komitmen, yang memang Tuhan inginkan. Tidak jatuh, tidak bangun lagi. Tapi jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun. Tapi dalam kadar yang meningkat. Bukan kadar yang menurun atau standar begitu saja. Itu sangat penting adik-adik. Pada perikop kita pada saat ini, itu yang kita inginkan. Bagaimana Tuhan ingin menjaga relasi kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Berani adik-adik untuk mengambil komitmen kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Menjaga umat pilihan Allah dalam kehidupan kita. Tidak melepaskan kondisi dalam apapun, bahwa kita adalah umat pilihan. Tidak ada yang lain. Ya, saya minta pada adik-adik untuk bisa merenungkan kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dan ingat, jangan pernah melepas hubungan relasi kita dengan Tuhan. Karena dengan gampang Tuhan memberikan kita mungkin teguran ataupun yang lain ketika kita menjauh daripada Tuhan. Ya, itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik dan mempunyai komitmen bagaimana adik-adik bisa menjaga hubungan adik-adik dengan Tuhan dengan taat, setia di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, kesimpulan kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita mensyukuri bahwa kita adalah umat pilihan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya tidak terlepas kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita satu dalam doa, kita akan tutup firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di mana yang pertama kami harus bersyukur akan umat pilihan, akan anak-anak-Mu yang Kau boleh pilih dalam kehidupan kami.
Kami mensyukuri itu semua dengan tindakan kami, bagaimana kami boleh menjaga hubungan kami dengan Tuhan, bagaimana kami boleh menjauhi semua dosa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang taat hadapan-Mu Tuhan. Suatu biarlah Tuhan, kami mohon pada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memampukan kami, dalam kami melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih ya Allah, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan memasuki dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan tangan Tuhan yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh memberkati kami, menyertai kami, dan juga boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur juga Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan akan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami di 1 minggu ke depan ini Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang berada di rumah, yang mungkin pada saat ini tidak sekolah. Tapi biarlah Tuhan di dalam kondisi keadaan ini, Tuhan terus berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kepintaran dalam kami belajar di rumah Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tetap mempunyai semangat belajar dalam sekolah kami Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan adik-adik kami dimanapun mereka berada hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati akan setiap kedua orang tua mereka Tuhan, yang senantiasa boleh membesarkan, mendidik, dan boleh menjaga mereka Tuhan. Sehingga orang tua kami boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan juga yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau boleh melihat akan kondisi negara kami yang pada saat ini mengalami banyak hal krisis Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami tetap boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan dalam memerintah akan setiap apapun bentuknya Tuhan. Biarlah setiap kebijakan, setiap peraturan yang keluar, biarlah itu menjadi berasal daripada-Mu Tuhan. Dan sehingga para menteri, jajaran yang dari atas sampai yang terbawah boleh melakukan semuanya itu hanya takut akan Tuhan. Seperti biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan kehidupan bangsa negara kami ini hanya ke tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk kondisi COVID Tuhan, yang khususnya berada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu berapa banyak lagi yang akan terkena akan penyakit COVID ini. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati, boleh menyembuhkan, boleh memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi penanganan COVID-19 ini Tuhan. Berkati setiap dokter, berkati setiap para medis yang boleh bekerja senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja semaksimal mungkin, sehingga para dokter juga boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Seperti biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan akan kondisi juga orang-orang yang terkena COVID. Biarlah Tuhan Engkau mau jamah mereka, Engkau mau pakai obat-obatan, pakai tangan-tangan dokter, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan terus boleh bekerja, walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan terus boleh bekerja melalui firman, apapun yang dibutuhkan Tuhan dalam penyebaran firman-Mu Tuhan. Seperti biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan akan kondisi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini hanya ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk gereja Immanuel Depok. Tuhan boleh memberkati akan setiap pendeta, penatua, dan diaken Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja semaksimal mungkin dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga melalui mereka nama Tuhan boleh dimuliakan. Ya Allah Bapa surga, kami boleh menyerahkan semuanya, doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menjawab akan setiap doa-doa kami. Inilah doa kami boleh alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silahkan adik-adik memberikan persembahan bersama dengan keluarga melalui rekening yang tertera di layar adik-adik masing-masing. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Kadang jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata damai dan cemerlang. Ya adik-adik, saya undang untuk adik-adik untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa surga, bersyukur dan terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami jalani pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami satu minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan akan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dan juga hikmat-Mu Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami dengan kuat dan gagah hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu kembali di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.